Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Senin ya, tanggal 26 September jam 8 malam. Oke, hari ini kita akan membahas Semen Indonesia atau SMGR ya. Ini adalah perusahaan plat merah alias BUMN begitu. Nanti kita lihat bagaimana dari segi fundamentalnya. Di sisi lain juga kita akan menganalisis dari segi teknikalnya seperti itu. Oke, sebelum itu ya kita akan melihat profil dari Semen Indonesia ini ya. Jadi seperti namanya memang bergerak di bidang produksi dan distribusi dari semen. Ya, ini produknya semen serta produk hilir semen. Oke, perusahaan menghasilkan beberapa produk semen, ya ini diantaranya ya, kalian bisa baca sendiri di lembar saham. Kemudian ya ini kita sudah apa ya, tidak asing lagi lah ya. Nah, ini untuk nama semen yang di atau merek semen yang dipasarkan, ada semen Padang, semen Tonasa, semen Gresik ya, Tanglong Semen ya. Nah, ini. Oke, tapi yang paling terkenal ya kalau kalau saya sih semen Padang dan semen Gresik ini ya. Nah, itu familiar banget tuh ya. Oke. Ya, kalau dari segi profilnya sih guys, berdasarkan apa yang dijual begitu, ya menurut saya semen sampai kapanpun juga masih dibutuhkan begitu loh ya, nggak ada matinya begitu loh ya. Semua bangunan ya pasti semakin kesini dari tiap tahun ke tahun ya pasti akan ada aja bangunan baru dan itu membutuhkan semen begitu loh ya. Jadi memang nggak ada matinya sih kalau menurut saya untuk semen ini kayak gitu. Tapi yang harus kita perhatikan di sini itu adalah bagaimana jumlah yang dipasarkan atau jumlah yang berhasil dijual begitu, net income-nya berapa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan seperti itu. Oke, ini didirikan cukup tua banget ya, artinya sudah mature begitu. 1953 sudah melewati masa krisis moneter ya, ini bagus banget sih. Kemudian kapitalisasinya 44 T dengan jumlah saham yang beredar itu sekitar 5,93 miliar. Kemudian pemegang saham di atas 5% adalah pemerintah ya, 51%, berarti sisanya itu adalah masyarakat guys. Masyarakat berarti 49%, ini bagus banget sih guys ya. Artinya ya liquid tapi tidak terlalu liquid banget ya. 49% ya bagus sih kalau menurut saya. Kemudian ini nama direksinya, komisaris, ini anak perusahaannya ya banyak juga sih. Oke, langsung aja ke income-nya. Ini paling banyak di semen ya guys. Nah, income paling banyak ini di semen. Kemudian ada juga persewaan tanah kawasan industri. Oke. Jasa penambangan ini saya kurang tahu nambang apa ini di sini. Beton siap pakai. Oke, jasa peledakan, kantong semen lainnya ya. Tapi yang paling banyak di sini khususnya adalah semen ya guys. Sekitar 83% begitu. Kemudian untuk distribusinya pihak ketiga ini bisa jadi perseorangan begitu, dan pihak berelasinya ya dia terikat kontrak dengan perusahaan siapa begitu ya, ini 9%. Sisanya ya konsumen, masyarakat begitu 91%. Oke, langsung kita lihat di sini sejak IPO pergerakan harga sahamnya sih ya, ini jeblos ya di sini. Kenapa nih? Ini dari harga, oh dia sempat pernah menyentuh harga 53.000 ya tahun 2007 nih, kemudian jeblos tiba-tiba ya. Wah, ini yang nyangkut di sini sih bagaimana nih, masih hot nggak nih ya atau sudah dijual semua. Nah, nanti kita lihat fundamentalnya bagaimana ya. Oke, itu sekilas dari profil dari SMGR ini ya. Langsung aja kita lihat dari fundamentalnya laba bersih ya guys. Oke, di sini sekilas memang ada penurunan guys ya. Dari kuartal 2 2022 kita bandingkan dengan kuartal 1 2022 ya. Dan kita bandingkan lagi dengan kuartal 2 2021. Kalau kuartal 2 2022-nya 330 M ya. Sedangkan kuartal 2 2021 itu 344 M. Itu di sini ada penurunan guys, 14 miliar. Kemudian kalau dari kita bandingkan dengan kuartal 1 2022, di sini juga ada penurunan ya.
sekitar ya 90, 80 sampai 90 miliaran. Seperti itu. Oke. Nah, ini ya guys ya. Jadi ada penurunan di sini sedikit sih. Kalau menurut saya masih worth it atau enggak ya nanti kita lihat potensi dividen yield ya di saat dia pembagian dividen selanjutnya masih worth it atau enggak. Ya indikatornya adalah ketika lebih dari reksadana begitu ya. Kenapa saya katakan lebih dari reksadana? Ya kalau sama atau mungkin kurang dari reksadana ya mendingan kita nabung di reksadana aja, nggak usah di saham ya. Di sisi lain juga reksadana juga harganya juga stagnan, artinya stabil ya, nggak turun begitu dalam begitu kalau terjadi pergolakan ekonomi, tapi ada return yang kita dapatkan yaitu 4%-an. Itu maksimal sih, return maksimal. Nah itulah alasan kita memilih saham sebagai investasi ya, karena memang kita milih emiten yang returnnya itu atau dividen yieldnya itu lebih gede daripada reksadana yang 4% itu. Seperti itu guys. Oke, di sini ada penurunan ya guys kuartal 2 ini. Jika kita bandingkan dengan kuartal 1 2022 dan kuartal 2 2021 guys. Kemudian untuk EPS-nya ini sudah kemahalan untuk kuartalnya guys, tapi nanti kita lihat untuk yang EPS, EPS ya, bukan per ya. Ya EPS-nya 55, oke. Nah ini pernya, ya ini pernya udah kemahalan ya guys. Nanti kita lihat yang anualisnya. Ini 127 kali, sih udah gede banget sih ini. Kemudian ROE-nya 0,91 guys. Jadi dikali 2 dapatnya ya 1,8 persenan sih, kecil banget sih guys. Ya. Padahal ROE yang bagus itu ya, itu adalah lebih dari 20% ya. Kalau istimewa banget itu lebih dari 30%. Nah ini hanya dapat 1,8% sih ya, kalau menurut saya sih nggak worth it kayak gitu. Nanti kita lihat lagi potensi dividennya ya berapa. Langsung aja di sini kita lihat untuk key statnya guys. Per annualisnya, nah ini udah kemahalan ya, di harganya sekian. Ini kan kalau nggak salah sempat harganya ini naik ya. Nah ini hati-hati guys ya. Nah ini bisa jadi memang bandar lagi mempermainkan harga sih kalau menurut saya, apalagi tadi IHSG merah begitu ya. Ya hati-hati aja sih, patut dicurigai ya gitu loh. Kalau apalagi kalau memang harganya nggak sesuai dengan harga fundamentalnya begitu, nah itu hati-hati banget ya. Langsung aja kita lihat untuk EPS tahunannya itu 279 ya guys. Kalau saya cek di RTI untuk EPS tahunan tahun lalu atau 2021 itu 341, sedangkan IPS tahun ini itu 279 guys. Artinya ada penurunan di sini ya. Dan dia pernah bagian dividen itu DPR-nya 10%, 39% dan 50%. Ya, ya semakin kesini sih DPR-nya gede-gede ya guys ya. Nah, ini kan DPR-nya kan beda-beda nih guys. Kita ambil rata-rata DPR-nya aja. Berarti 10 ditambah 39 ditambah 50, 99 dibagi 3. Oke, ini adalah rata-rata DPR ya yang dibagikan selama 3 tahun terakhir ini ya, atau 33%. Nah ini kita hitung dengan IPS-nya yang sekarang dikalikan dengan 279 dibagi dengan 100. Oke, dapat 92 guys. Ini adalah potensi dividen ya kalau kita hitung dari rata-rata DPR selama 3 tahun ini, yaitu 92 per share-nya atau per lembar sahamnya. Ini adalah potensi ya dengan data-data yang ada, di mana Q3 dan Q4-nya itu belum keluar. Ya, ini data semua bisa berubah, termasuk juga potensi dividennya ketika Q3 dan Q4-nya itu sudah muncul harganya. Sudah muncul labanya. Begitu. Nah, tapi kita hitung aja ya dengan potensi yang data-data yang sekarang. Untuk dividen yield-nya berarti dibagi dengan 7,425. Oke, dapat 1,2% guys. Nah, ini patut dicurigai guys ya. Kenapa harganya bisa naik begitu? Ya dari segi dividen yield sih menurut saya sih nggak worth it ya.
Kenapa? Memang dividen yieldnya 1,24%, mendingan kalian nabung di reksadana. Seperti itu. Yang return per tahunnya itu adalah 4%, maksimal banget. Seperti itu. Nah, ini return yang kalian dapat ya ketika kalian nyerok di harga yang sekarang. Seperti itu, ya. Nah, sekarang untuk apa namanya harga wajarnya di mana, guys? Nah, harga wajarnya kalau kita hitung ya dengan tadi potensi dividen yang dia bagikan, DPR-nya kan 33 ya. 33 dikalikan dengan 279, guys. Dibagi dengan 100. Ya kan dividennya sekian nih. Ini dengan asumsi DPR-nya adalah 33% ya. Itu adalah rata-rata dari 3 tahun terakhir, berarti 92 ya. Kalau menurut saya sih worth it-nya adalah 920, guys. Kalau 920 dapatnya berapa? Iya, 12. Nah, 10%. 920 perak, guys. Sampai berarti 1800-an. 1800 itu adalah dividen yieldnya 5%. Begitu loh, ya. Nah, itu adalah potensi dividen ya. Berarti dividen dengan harga yang wajarnya yaitu 900-an sampai 1800-an kayak gitu. Nah, ini patut dicurigai. Tapi ini semua skenario ini semua bisa berubah, guys. Ketika dia laba Q3 dan Q4-nya itu bisa lebih edan lagi, bisa lebih wow lagi kayak gitu, ya. Ya semoga aja sih bagi kalian ya yang hold, ya saya juga mendoakan yang baik-baik ya, semoga aja di kuartal 3 dan kuartal 4-nya memang dia bisa menunjukkan ya laba yang gede lagi seperti itu dibandingkan dengan laba di kuartal yang sebelumnya. Nah itu guys dari segi fundamental. Nah sekarang dari segi teknikalnya ya guys. Oke, ya. Oke, hari ini dia tidak bergerak kemana-mana nih ya. Sebetulnya dia sudah sempat ke harga 7.480-an, cuman ketarik ke bawah lagi ya. Kemudian juga sempat di area bawahnya itu 7.200, tapi ketarik lagi ke atas begitu. Tapi kalau dari sini sih kalau kita lihat dari banda detektornya itu adalah big akumulasi guys. Cuma AK dan BK ini ya keluar juga nih ya. Nah NI-nya nih yang banyak. NI ini adalah BUMN ya. Jadi BUMN, sekuritas BUMN itu ngeborong sahamnya dari perusahaan BUMN ini. Ini bisa apa nih guys nih? Apa yang terjadi? Apakah dia ini tanda-tanda bahwa dividennya akan lebih gede lagi di DPR-nya begitu? Ya, kita lihat aja nanti ya. Oke, berarti area supportnya yang pertama ya sebetulnya ini dia berada di area support guys, karena di sini kan ada nih. Nah, ini area supportnya sih ya. Kalau dia bisa melewati harga, nah ini 7.448 begitu, ya dia akan ngetes di sini ya, area dimana ini adalah ATH yang terakhir ya. ATH-nya ini ada di area 7.600-an guys, 7.678 ya di sini. Nah, di sini. Kemudian area support yang kedua ada di sini. Saya kasih warna merah dulu. Kemudian support yang ketiga ini pas perpotongan moving average ya guys. Nah di sini. Kemudian yang keempat di sini guys. Nah ini untuk area 6.300-an ini sebetulnya adalah area support terkuatnya nih guys. Dan di sini kalau kita lihat sih dia membentuk double bottom nih ya. Nah kita harus cek nanti ketika dia sudah ada di harga 7.700 begitu,
dia akan melanjutkan ke atas atau dia bakal turun lagi begitu, karena ini ada pattern double bottom nih guys ya, cukup gede sih itu. Oke, tapi dari EMA crossingnya sih dia masih uptrend ya, ini masih uptrend sih guys kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Nah, ini saya gambarkan untuk area supportnya yang paling dalam itu 6.300, dan ini merupakan support yang terkuat karena beberapa kali juga dia mantul. Area support berikutnya ya di sini 5.900. Cuma hati-hati ya guys ya, waspada karena tadi dari segi fundamental dia ada penurunan laba dan memang dividen yieldnya jadi kecil guys ya. Bisa jadi area-area support ini adalah ya dia bisa nembus begitu loh. Nah, ini hati-hati. Nah, area TP-nya di mana ya? Sejauh ini saya masih menggambarkan satu TP. Ada lagi nggak sih TP-nya? Nah, di area sini. Ini TP yang pertama ya. Ini sebelumnya juga menjadi area supportnya dia sih. Kemudian TP berikutnya itu, nah di sini. Nah, ini sini. Area 8.200-an. Kemudian ada lagi di sini 9.000 ya. Kemudian di sini 9.500. Tapi kita nggak usah muluk-muluk memang karena memang fundamentalnya tadi ya. Eh, Kalau menurut saya sih dividen yieldnya sih nggak oke guys, kayak gitu. Oke, bagi kalian yang masih hot gimana? Ya menurut saya sih kalau mau cut loss begitu sebenarnya saya bukan anti bukan anti cut loss juga begitu. Cuman kalau mau cut loss kalian harus sediakan ya itu paling enggak calon penggantinya ya, emiten yang kalian cut loss begitu loh. Dan pastinya harus fundamentalnya bagus dan rutin bagian dividen. Itu. Jadi kalian harus cari calon penggantinya dulu kalau mau cut loss. Kayak gitu. Kalau mau hold ya sejauh ini sih bagi dividen, cuman dividen yieldnya kecil. Begitu ya, terserah kalian juga sih begitu. Cuma kalau saya sarankan sih masih ada emiten-emiten yang memang dividen yieldnya lebih gede juga. Kayak gitu. Bahkan reksadana pun juga lebih gede. Nah, bagi kalian yang mau entry, bagaimana kalau mau entry sih? Kalau menurut saya sih, kalau kalian tanya saya sih ya, saya juga nggak mau ya. Maksudnya mendingan saya entry di dividen yield emiten yang dividen yieldnya itu gede-gede kayak gitu, maksudnya lebih gede daripada SMGR ini. Bukan berarti perusahaannya jelek guys ya, tapi memang labanya menunjukkan dia ada penurunan dan dividen yieldnya juga nggak oke. Seperti itu sih guys ya analisa saya pada malam hari ini. Tetap cuan ya, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di vlog, see you semua, bye.